Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang mata anak laki-laki, di mana kita akan diperlihatkan dengan sebuah hamparan laut biru. Di sebuah kapal yang bernama Serenity nampak 3 turis sedang berjemur. Tak lama seorang ABK bernama Duke dan kapten kapalnya keluar. Di situ mereka melihat seekor burung laut terbang di atas kapal, dan bagi mereka itu adalah sebuah pertanda di mana buruan mereka sudah mendekati kapal. Si kapten yang bernama Dill Baker segera menarik joran yang disambar seekor tuna besar. Dari ekspresi si kapten nampaknya ia sudah lama memburu monster tersebut. Meskipun joran itu diperuntukkan bagi para tamu, Dill tak mau menyerahkannya pada pelanggan. Ia bahkan mengancam membunuh si turis yang mencoba merebut joran itu darinya. Setelah berjam-jam berjuang, Dill pun akhirnya berhasil membawa tuna itu ke sisi kapal. Tapi saat Duke akan menancapkan kait, makhluk tersebut berhasil meloloskan diri. Dill begitu kecewa melihat buruan yang ia beri nama Justice itu kabur. Hari itu pun benar-benar menjadi hari sial baginya. Karena tak cuma kehilangan Justice, turis pun menolak membayar uang sewa kapalnya. Sementara itu di kejauhan nampak seorang pria mengawasi apa yang Dill sedang lakukan. Setelah melaut, nampak Dill melepas lelah di rumah seorang janda bernama Constine. Di situ Dill menceritakan kesialannya tadi siang. Ia pun mengatakan kalau itu semua salah Duke. Ia berpikir Duke membawa kesialan bagi perburuannya. Dill kemudian teringat dengan Joe, anak si Constine yang bekerja di Miami. Dill mengatakan kalau ia ingin menjadikan Joe anak buahnya untuk menggantikan si Duke. Saat hari semakin gelap, Dill menemui Duke di gereja. Ia memberikan upah Duke hari itu dan memintanya ke kapal besok pagi-pagi sekali. Tentu saja untuk kembali mengejar si tuna besar. Di tempat berbeda terlihat anak 11 tahun bernama Patrick. Nampak ia mengeluarkan foto semasa kecilnya tentu saja bersama Dill Baker. Karena ternyata Dill Baker adalah ayah dari bocah tersebut. Keesokan harinya Dill kembali melaut untuk mengejar tuna buruannya. Ia terus mengawasi beberapa pancing yang telah ia siapkan di pinggir kapal. Tapi sayangnya setelah berjam-jam menunggu, ia terpaksa harus menggulung alat pancingnya karena ia tak melihat tanda-tanda kedatangan Justice. Duke, reel him in. Dalam perjalanan ke pulau, Duke meminta Dill menghentikan perburuan tersebut. Perburuan itu tak menghasilkan apapun selain menghabiskan bahan bakar kapal. Mendengar omelan tersebut, Dill pun semakin stres. Ia lalu mengatakan kalau Duke lah yang membawa kesialan bagi setiap perburuannya. Tentu saja ucapan itu membuat Duke kesal dan pergi meninggalkan kapal. Maybe you're bringing me bad luck. Di malam harinya saat Dill bersantai di bar, seorang wanita bernama Karen menghampirinya dan memanggilnya dengan nama John Mason. Good to see you, John. Tentu Dill cukup kaget dengan kemunculannya. Dill juga mengatakan kalau nama John sudah tak ia pakai sejak ia tinggal di Pulau Plymouth. Karen mengatakan ia memang sengaja ingin menemui Dill karena ia mendengar Dill memiliki sebuah kapal. Karen menambahkan ia sedang membutuhkan sebuah kapal beserta kaptennya. Setelah cukup lama berbincang, Dill kemudian membawa Karen ke kapalnya. Di sana mereka kembali berbincang dengan begitu serius. Dan dari perbincangan tersebut barulah terungkap kalau ternyata Karen adalah mantan istri Dill. Karen mengungkap suaminya yang sekarang memang sangat menyayanginya. Tapi ia juga sangat temperamen dan suka main tangan. Karen sudah menerima KDRT selama bertahun-tahun. Dill menanyakan kenapa Karen tak menceraikannya. Karen pun menjawab ia tak akan bisa melakukannya. Bahkan jika ia sampai kabur dari rumah, Frank suaminya akan mengejarnya sampai kemanapun. Tapi Karen memastikan kalau Frank tak pernah menyentuh Patrick putranya. Selama ini Patrick tak pernah bicara dan jarang sekali keluar kamar. Sejenak Dill merasa tenang. Ia lalu bertanya untuk apa Karen mencarinya. Disitulah Karen mengutarakan keinginannya agar besok lusa Dill mau membawa Frank memancing, membuatnya mabuk lalu membuangnya ke laut.
Karen pun berjanji akan memberikan upah 2 miliar kepada Dil jika ia mau melakukannya. I want you to take him out on your boat, drunk. Then drop him in the ocean for the sharks. Dil cukup kaget mendengarnya, tapi nampaknya Dil sudah tak peduli dengan kehidupan Karen. Ia mengatakan ia tak bisa melakukannya. Ia pun meminta Karen pulang karena ia akan segera melaut. Saat Dil meninggalkan dermaga, lagi-lagi pria berkacamata itu datang mencarinya. Ma'am! Sepulang melaut, Dil mendapati Constine menunggunya di rumah. Constine rupanya ingin tahu perihal kedatangan wanita cantik semalam di bar. Dil pun mengatakan kalau Karen dan suaminya hanya ingin memancing tuna besok lusa. Tapi ia sudah menolaknya dan tak mau menerima customer dari manapun. Karena sampai saat ini ia masih ingin mendapatkan tuna buruannya. Dil kemudian meninggalkan Constine terjun ke laut. Di dalam air samar-samar Dil mendengar suara Karen dan suaminya bertengkar. Ia juga mendengar suara Patrick yang meminta Dil melakukan sesuatu. Disitulah juga Dil kemudian melihat Patrick. Tapi saat ia mendekat, Dil tiba-tiba saja sudah berada di dalam bar. Akan tetapi ia tak mampu mengingat apa yang telah terjadi. Di tempat berbeda kita akan diperkenalkan dengan pria kaya raya bernama Frank. Tanpa sepengetahuan Karen istrinya, ia datang lebih awal dari yang Karen jadwalkan. Tentu Karen kaget melihat kedatangan si Frank. Terlebih baru saja datang, Frank sudah langsung meminta Karen melayani hasratnya. Sementara itu Dil terlihat pergi ke toko pancing. Di situ terungkap kalau Dil adalah nelayan yang begitu miskin. Ia bahkan harus mengutang untuk membeli beberapa kait pancing beserta talinya. Lois si penjaga mengatakan kalau Dil pasti mendapatkan untung yang sangat besar karena ia mendengar Dil mendapatkan pelanggan orang kaya raya dari Miami. Dil mengatakan kalau ia belum bisa membawa turis memancing kembali karena ia masih harus berfokus mengejar tuna buruannya. Di situ Lois juga mengatakan kalau seorang bernama Red Miller mencarinya, tapi nampaknya Dil tak mempedulikan cerita Lois. Sore itu setibanya di kapal, Dil kaget karena Karen dan Frank sudah menunggunya. Dil mengatakan kalau ia tak bisa membawa mereka. Frank mencoba membujuk Dil. Ia mengatakan kalau istrinya sudah merancang liburan kali ini dengan begitu matang. Ia bisa saja mencari kapal lain dan bahkan yang lebih mewah. Tapi karena istrinya telah memilih Serenity, ia harap Dil bersedia memenuhi harapan tersebut. Dil masih tetap saja menolak. Ia mengabaikan seikat uang yang ingin Frank berikan. Melihat hal itu, Frank pun mengatakan ia tak mau tahu. Ia tetap akan datang besok dan Dil harus mengantarnya. Mr. Dill! There appears to be a 20... Keesokan harinya, Duke menghampiri Dil. Ia mengatakan kalau Frank sudah menunggunya di kapal. Duke mendengar Frank mampu membayar $10.000 untuk 1 kali melaut. Duke mengatakan itu uang yang sangat banyak. Ia meminta Dil tak menyia-nyiakan tawaran tersebut. Karena dengan uang itu Dil bisa membeli peralatan memancing dan juga memperbaiki mesin kapalnya. Duke pun mengatakan kalau ia juga membutuhkan uang itu untuk membiayai sekolah cucunya. Karena itulah ia akan kembali bekerja bersama Dil. Mendengar hal tersebut sejenak Dil terdiam. Nampaknya ia sadar kalau kesempatan yang seperti ini tak boleh ia sia-siakan. Di tengah jalan Dil bertemu dengan Karen. Di sana Dil pun mengatakan kalau ia menerima tawaran tersebut. Tapi ia tak bisa melakukan permintaan Karen. Ia hanya memancing dan kemudian membawa Frank pulang. Karen kaget dan meminta Dil melakukan permintaannya. Karena jika tidak, Patrick akan kembali mendengar teriakan ibunya ketika Frank menyiksanya. Karen mengatakan Dil pasti merasakan yang Patrick alami. Karena Patrick dan Dil terhubung satu sama lain. Dil tersentak sejenak. Entah bagaimana kadang ia merasa dapat mendengar apa yang Patrick dengar. Tapi Dil merasa itu bukan alasan untuk menghabisi nyawa seseorang. Dil pun akhirnya membawa Frank ke tengah lautan. Di sana Frank dengan sombong menceritakan bagaimana ia memanjakan Karen dengan semua kemewahannya. Ia juga menceritakan anak tirinya yang begitu mengesalkan. Ia telah mencoba membangun hubungan baik dengan putra Karen, tapi anak tirinya itu selalu mengacuhkannya.
Frank juga mengatakan Patrick anak yang aneh. Tak cuma jarang bicara, Patrick hanya menghabiskan waktunya bermain game di komputer. Frank terus saja memaki-maki Patrick dan bersumpah akan membunuhnya suatu saat nanti. Sebetulnya Neil sudah habis kesabaran, tapi ia berusaha tetap bersabar. Di saat bersamaan, Neil melihat pancingannya disambar ikan. Mengetahui yang menyambar adalah ikan hiu, Neil pun menyerahkan pancingan itu kepada Frank. No, it's just a shark. I don't give a fuck. Mereka kemudian hanya menonton saat Frank meladeni tarikan hiu tersebut. Saat senja, Neil membawa Frank kembali. Tentu Karen sangat kecewa melihatnya. Saat memberikan upah Neil hari itu, Karen mengatakan akan kembali besok dan Neil harus menghabisi suaminya. Neil menolak dan meminta Karen sebaiknya pergi jauh-jauh karena berapapun bayarannya, Neil tak akan pernah mau membunuh Frank. Saat melihat Frank mendekati kapal, Karen pun mengatakan semua ini ide Patrick. Patrick ingin ayahnya melindunginya dan menegakkan keadilan untuknya. If someone wants you to do it, this is you're his father. He needs justice. Early to bed for you boys. School tomorrow. Di malam harinya, Duke mengajak Neil berbincang, di mana ia pun mengungkap kalau ia mendengar apa yang Neil dan Karen bicarakan. Saat ditanya perihal masa lalunya, Neil pun menjelaskan kalau Karen adalah mantan istrinya. 8 tahun yang lalu saat ia kembali dari perang, ia mendapati Karen sudah bersama Frank. Duke pun mengatakan kalau ia sudah tahu perihal KDRT yang Frank lakukan. Tapi di situ Duke juga mengatakan kalau Neil adalah pria yang baik. Duke pun meminta agar Neil tak membunuh Frank. And you're a good man. Do not kill the man. Setelah keluar dari bar, Neil mendengar suara Patrick memanggilnya. Saat mencari-cari sumber suara, tiba-tiba Karen datang ke kapal. Di situ Karen mengeluarkan cincin yang pernah Neil berikan saat mereka pacaran dulu. Karen mengatakan ia masih menyimpannya sampai saat ini. Karen mencoba membangkitkan kembali kenangan saat-saat pertama mereka bertemu. Ia bahkan mencoba menggoda Neil, hingga Neil pun tak bisa mengendalikan diri. Saat itulah Neil melihat beberapa bekas cambukan di punggung Karen. Seketika itu Neil tak bisa berkata-kata. Setelah berpikir matang-matang, Neil mengatakan kalau ia akan membawa Frank ke tengah laut dan membuangnya. Tapi Frank menegaskan kembali kalau ia melakukan itu demi Patrick dan bukan atas nama cinta lama yang telah Karen hianati. Saat kembali ke rumah, pria yang bernama Reed sudah menunggunya di rumah. Tentu saja Neil merasa sedikit kesal kedatangan tamu di hujan lebat seperti itu. Setelah mereka di dalam, Reed mengeluarkan koper di mana ia ingin menawarkan sebuah radar pencari ikan pada Neil. Tapi Neil cukup kritis dan bertanya apa sebetulnya yang Reed inginkan. Karena tak mungkin seorang sales alat pancing menjajakan dagangan saat dini hari. Disitulah Neil akhirnya mengungkap kalau ia tahu banyak mengenai Neil, termasuk apa yang akan terjadi besok pagi. You know a lot about me, don't you? Almost everything. I am the rules. Sontak saja Neil kaget dan langsung menginterogasi Reed. Hingga Reed pun akhirnya menjelaskan kalau seseorang sedang bermain game dan ia adalah peraturannya. Ia menjelaskan Neil, Karen dan yang lain adalah karakter dalam sebuah game. Dan semua yang terjadi di Pulau Plymouth adalah ciptaan seseorang. Made the whole thing up. The island is a game. Tentu saja Neil tak mengerti apa yang Reed bicarakan. Ia semakin bingung saat Reed mengatakan kalau dalam permainan ini Neil tak boleh membunuh siapapun. I am the rules. And according to the rules, and no one dies. Neil mulai berpikir kalau Reed sudah tak waras karena ia mengatakan sesuatu yang tak masuk di akal. Neil pun tak peduli dan meminta Reed segera pergi dari rumahnya. Keesokan harinya Neil tak bisa berhenti memikirkan apa yang Reed katakan semalam. Ia pun penasaran dan membuka peta. Di situ ia kaget karena tak menemukan apapun selain pulau kecil yang bernama Plymouth. Dalam perjalanannya ke pantai, Neil menghentikan kendaraannya. Ia terus berpikir di mana Patrick sebenarnya. Dan meskipun ia tak tahu Patrick ada di mana, Neil berkata kalau hari ini ia akan membunuh Frank. Hi, Patrick. I'm gonna kill a man today.
Tak lama lamunan Dil dibuyarkan dengan kemunculan seorang remaja bernama Joe yang tak lain ia adalah anak dari Constine. Ia mengatakan ibunya memintanya pulang karena Dil memiliki pekerjaan untuknya. Tapi Dil mengatakan aturan permainan telah berubah dan kini ia harus melakukan pekerjaan itu seorang diri. I'm gonna do it. Di tempat lain hari itu Karen dikagetkan dengan kondisi ranjang yang penuh bercak darah. Ia mengikuti jejak darah tersebut dan melihat Frank sudah penuh lumuran darah. Sementara itu di tempat berbeda, Patrick nampak mengeluarkan sebuah belati dari dalam tasnya. Setelah berada di kapal, Duke mendatangi Dil. Ia mengatakan kalau Frank tak akan datang. Duke mengatakan ia telah menyewa beberapa preman untuk mematahkan tangan Frank. Dengan begitu Frank tak akan bisa memancing sehingga Dil tak akan membunuhnya. Tentu saja Dil kaget sekaligus kesal mendengarnya. Tapi Duke mengatakan kalau Dil adalah pria yang baik. Duke ingin Dil tetap berada di jalan yang benar. Dil tak bisa menahan amarahnya. Saat itu juga ia mengusir Duke dari kapalnya. Sementara itu Karen mencoba mengobati luka suaminya. Ia pun mengatakan kalau ia akan menemani Frank melaut hari ini. Di tempat berbeda, Dil yang tengah menenangkan diri kembali didatangi Reed. Reed menanyakan apakah kini Dil sudah sadar kalau mereka tidaklah nyata. Mereka hanyalah tokoh dalam sebuah game. Dil pun tersenyum dan mengatakan kalau ia kini sadar. Selama ini ia baru sadar kalau Plymouth dan isinya hanyalah ciptaan. Saat ditanya apakah Dil mengetahui siapa yang menciptakan permainan tersebut, Dil mengatakan kalau ia adalah anak laki-lakinya yang sudah muak melihat ayah tirinya selalu memukuli ibunya. Ia menginginkan ayah kandungnya kembali untuk memberikan kedamaian pada dirinya. Saat itulah Reed mengatakan jika Dil sudah tahu permainannya, segeralah ke kapal karena Karen berhasil membujuk Frank untuk datang ke kapal. Karen has persuaded Zariaki. If you don't have much time. Dil buru-buru kembali ke dermaga. Di sana Karen sudah menunggunya. Dan setengah berbisik, Karen meminta Dil melakukan semuanya sesuai rencana. Dil pun menyalakan mesin dan berangkat. Sementara Karen berusaha membuat Frank mabuk semabuk-mabuknya. Sementara itu Duke yang melihat kejadian tersebut hanya bisa berdoa agar Dil kembali ke jalan yang benar. Saat kapal sudah sangat jauh dari pulau, Dil menyebarkan umpan ke sisi kapal dengan maksud agar ikan predator mendekati kapalnya. Di tempat berbeda, Patrick terlihat di depan komputernya. Samar-samar ia mendengar si ayah tiri dan ibunya sedang bertengkar. Setelah Dil siap dengan semua rencananya, tiba-tiba Joe muncul dari ruang kemudi. Tentu saja hal itu membuat Dil kaget. Joe mengatakan ia semalam tidur di kapal. Ia hanya ingin membantu dan tak perlu dibayar. Tentu saja Dil kebingungan harus berkata apa. Ia pun terpaksa meminta Joe menjaga kemudi. Saat Dil dan Karen mendiskusikan rencana yang lain, saat itulah Joe berteriak pancingannya disambar ikan besar. Dil pun keluar dan memberikan perlawanan pada ikan buruannya. Disitulah Karen meminta Dil mengingat rencananya kembali. Dil pun mengaitkan pancing tersebut ke sabuk pancing Frank. Di tempat berbeda, Patrick mengambil belati dan keluar dari kamar. Frank yang sudah mabuk parah tak kuat melawan tarikan ikan tersebut, hingga ia pun diseret si tuna besar ke dalam samudra. Di saat bersamaan, Patrick juga kembali ke dalam kamar. Setelah itu tersiar berita pembunuhan yang dilakukan Patrick atas ayah tirinya. Berita menyebut kalau Patrick membunuh Frank lantaran ia sering melihat KDRT yang Frank lakukan pada ibunya. Siaran juga menyebut kalau ayah kandung Patrick yang bernama John Mason telah terbunuh saat bertugas di Irak pada tahun 2006. Dalam tahanannya, Patrick kembali membayangkan dirinya berada dalam sebuah permainan yang ia buat, di mana kali ini ia ikut menjadi karakter dalam permainannya sendiri. Tentu saja dengan maksud agar ia bisa bertemu dengan ayah kandungnya. Dan film pun selesai.
Jadi apa yang kita saksikan tadi adalah dua dunia yang berbeda, dunia nyata dan dunia di dalam game. Di mana dunia nyata adalah dunia yang Patrick tinggali dan dunia game adalah dunia yang ditempati Dil, Karen, Frank dan yang lainnya. Dalam kehidupannya Patrick mengalami tekanan batin selama bertahun-tahun. Hal itu dikarenakan sikap kasar ayah tirinya kepada ibunya. Hal itulah yang memicu dirinya membuat sebuah game di mana ia ingin membuat ayah kandungnya hidup kembali dan menghabisi si ayah tiri. Tapi Patrick kemudian sadar game tersebut tak akan bisa membuat ayahnya kembali hidup. Karena itulah saat ia mendengar kembali teriakan ibunya, ia mengambil pisau dan menghabisi ayah tirinya. Sementara di dalam game, ia membuat Frank terseret ikan tuna ke dalam samudera. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.